Ya, saya ingin bercerita di sini bahwa proses penyembuhan sakit dari virus corona itu masing-masing orang berbeda-beda. Apalagi kalau dia ada penyakit penyerta atau bawaan sebelumnya, atau istilahnya komorbid. Saya sendiri sebenarnya tidak memiliki penyakit bawaan, tetapi pernah mengalami penyakit yang lumayan lama di rumah sakit waktu saya masih kecil. Ternyata penyakit yang terbawa kalau menurut saya dalam tubuh saya itu adalah radang tenggorokan. Itu menurut perkiraan saya karena batuk yang saya alami itu mirip dengan radang tenggorokan yang bisa membuat bagian dada saya itu sakit, tenggorokan, gatal dan sebagainya. Untuk hal yang lain, saya pikir tidak ada penyakit bawaan lain. Seperti yang saya bilang di awal, saya pernah mengalami sakit di rumah sakit cukup lama, 30 hari lebih. Nah, di sini dengan kesimpulan bahwa masing-masing orang itu mengalami yang berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuhnya dan riwayat sakitnya, maka kita juga harus lebih mengenal diri kita. Artinya menggali diri kita, mencoba mengingat-ingat pada saat kita sakit dulu dan kemudian sembuh, perjuangan kita seperti apa dan bagaimana kita bisa keluar dari situ. Artinya kita memiliki solusi sebenarnya atas long COVID yang kita alami. Buat orang normal yang tidak memiliki sakit apa-apa, 10 hari atau 10 hari plus 3 atau 14 hari itu mungkin sudah cukup buat mereka untuk sembuh secara total. Tetapi buat orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, bisa jadi dia akan mengalami long COVID ini. Dan di sini saya juga menyimpulkan bahwa ketika kita menderita penyakit corona ini, kita butuh disiplin yang tinggi. Karena kita harus mengkonsumsi obat, kita harus menjaga pikiran kita tetap positif. Karena begitu banyak informasi yang kita dapatkan tentang corona, dan mungkin kita juga bingung informasi mana yang kita akan ikuti. Yang ketiga, disiplin menjaga kebersihan. Pada saat kita sakit, pasti badan kita juga akan merasa lebih lemah dari sebelumnya, dan itu bisa menurunkan tingkat kedisiplinan kita untuk menjaga kesehatan. Nah, karena corona ini ada sifat seperti flu juga, mungkin kita harus menyediakan plastik-plastik atau tempat sampah tertentu untuk mengumpulkan tisu-tisu yang kita pakai untuk membuang ingus dan sebagainya. Yang kedua, yang keempat, menjaga kebersihan di dalam rumah itu juga termasuk dalam kamar mandi, ya, kamar tidur. Di sini juga bagaimana kita mengganti spray, mengganti alat-alat yang kita pakai, dan tetap harus disiplin untuk membuang sampahnya. Nah, membuang sampah ini juga menjadi dilema karena kadangkala ketika kita buang di tempat sampah kita, itu ada orang-orang tertentu yang mencari sampah, mencari plastik dan sebagainya, sampah plastik untuk dijual lagi. Satu pengalaman, pernah saya menegur seorang ibu-ibu yang sudah tua
memang dia biasanya mengambil semacam plastik, gelas plastik atau botol plastik dari tempat sampah saya. Waktu itu saya mencoba dari dalam rumah, saya bilang, Bu, tolong jangan ambil atau otak-atik sampah di situ ya Bu, itu ada penyakitnya gitu. Itu aku bilang. Tapi sepertinya dia cuek, terus dia jalan. Karena penasaran, aku keluar. Nah, aku memberitahu ini dalam kondisi sudah isoman selesai dan status negatif ya, jadi bukan pada saat saya sakit. Kemudian saya datengin dia, samperin dia pas dia lagi jalan itu, sampai saya tepuk pundaknya. Rupanya dia agak, maaf ya, tuli gitu. Kemudian dia nengok, saya jelasin, Bu, ini tolong ya jangan diotak-atik. Ini kami ini lagi sakit gitu. Karena istri saya memang masih statusnya positif, jadi saya juga menjaga posisi itu. Pada saat dia menengok, dia malah nyebutin orang lain juga yang melakukan hal yang sama di tempat di area perumahan itu, seperti seolah-olah dia, orang lain boleh kok, saya tidak boleh gitu. Jadi ya saya agak jengkel juga ya, agak kesel gitu. Ini untuk kebaikan ibu loh, saya jelasin seperti itu. Jangan sampai ibu kena, karena kami di sini membawa sampah yang ada penyakitnya gitu. Jadi saya sampai bungkus plastik itu saya ikat. Nah nanti kadang itu dibongkar lagi gitu. Itu yang membuat saya juga, duh gimana sih ini gitu. Ya itu dilemanya. Tapi di sisi lain juga saya merasa di lingkungan perumahan saya ini mungkin ada semacam gerakan ya. Karena selama ini kita juga tidak ada kegiatan bersama yang rutin gitu ya. Mungkin hanya Agustusan saja kita rame, atau pas ada gotong royong untuk membersihkan selokan atau rumput di sekitar halaman rumah atau depan rumah gitu. Nah, di sini ya ada sisi positifnya, di mana ketika saya melapor itu ternyata direspon oleh warga yang lain dengan sangat baik. Dari Pak RT juga sudah menyampaikan ke warga. Nah, di dalam grup RT kemudian kami mendapatkan semacam support melalui makanan yang dikirim setiap hari sampai selama 14 hari yang merupakan standar isoman seperti itu. Dan sehari itu bisa 2 atau 3 kali kami makan. Jadi yang biasanya sehari mungkin kami hanya makan 2 kali, tapi di sini karena minum obat juga ya kami makan 3 kali. Cuma dilemanya adalah ketika makanan yang diberikan itu ada yang pedas, ada yang bersantan kental, ada yang gorengannya minyaknya juga masih banyak seperti itu. Jadi ya kami berterima kasih atas semuanya itu, tetapi kami juga ingin memberi saran untuk kesempatan yang lain. Mungkin kita perlu menanyakan ke orang yang sakit, bisa. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan bahwa orang yang sakit corona itu seperti orang yang sakit batuk dan flu, yang artinya menjauhi yang pedas, yang berkuah santan, yang berminyak, dan yang dingin. Nah seperti itu ya. Ini sebenarnya lebih kepada demi mempercepat proses kesembuhan itu sendiri. Yang jelas kalau kita sehat, warga yang lain juga pasti senang. Nah ternyata di luar itu juga saya dengar ada membuat grup WA di area yang sebelumnya orang-orang itu juga tidak terlalu berkomunikasi ya. Seperti itu yang saya rasakan selama saya di rumah. Jadi corona ini juga bisa membuat suatu hal yang positif yang sebelumnya
tidak terlalu berkomunikasi menjadi ada komunikasi melalui WA group, meskipun itu juga masih sifatnya tidak kontak langsung seperti itu. Paling tidak itu menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan yang bisa jadi ini juga tidak semua area seperti itu. Paling tidak itu menjadi sesuatu yang positif yang bisa keluar. Nah, memang kesulitannya selama saya sakit itu masalah kendaraan. Ya, kalau saya dengar di tempat lain mungkin ada yang tersedia kendaraan baik ambulans atau mobil pribadi yang bersedia untuk membawa kita ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya. Situasi kami tidak seperti itu. Yang mungkin kita juga perlu sebagai yang sakit juga menyadari satu, kalau ambulans itu ya terbatas di tengah melonjaknya kasus-kasus corona di area kami, dan itu sudah kami dapat informasi dari puskesmas memang sedang sibuk untuk mengangkut pasien yang mungkin lebih kritis dan sebagainya. Tapi untuk mobil yang seperti GrabCar atau GoCar itu juga sulit. Di satu sisi kita kalau tidak jujur nanti kasihan mereka cari uang, mereka punya keluarga, nanti kalau tertular bagaimana. Di sisi lain ketika kita jujur ya kita lihat responnya gitu, dan ternyata ketika kita coba menghubungi dan kita jujur, mereka takut. Nah, sementara kondisi kita lemah. Tapi ya itulah pergumulannya gitu ya. Masing-masing keluarga memiliki pergumulannya. Mungkin ada yang punya kendaraan, mungkin ada yang tidak punya kendaraan, atau mungkin aparat di situ juga ada yang benar-benar support, ada yang kurang gitu. Jadi kita sendiri juga dituntut untuk mandiri, tidak hanya bergantung pada orang lain. Dan kita harus punya semangat juang. Karena corona ini seperti merubah sistem, banyak sistem seperti itu. Sistem kerja, sistem kita berkomunikasi dengan orang, sistem kita bersosialisasi, sistem kita bagaimana menghidupi diri, bagaimana mencari makan dan menyediakan makanan itu untuk kita tetap hidup seperti itu. Banyak hal. Oleh karena itu pada momen seperti ini saya ingin menyampaikan, bersyukurlah buat mereka yang belum terkena COVID-19. Artinya tetap harus waspada, harus tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol ketika kita berkunjung ke suatu tempat, termasuk ke rumah orang yang mungkin anggota keluarga kita, karena kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah varian corona itu cukup banyak, dan salah satunya Delta yang cepat menyebar seperti itu. Jadi untuk menjadi pelajaran kita semua, tetap kita harus setia, disiplin, dan mau berjuang. Dan ingatlah bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu kita harus lewati dengan meminta pertolongan Tuhan. Pada akhirnya semuanya akan menjadi pelajaran baik positif maupun negatif untuk kita menjadi lebih baik di masa depan, baik sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara, sehingga Indonesia akan keluar dari krisis ini dan kita bisa melanjutkan rencana-rencana masa depan kita dengan lebih baik. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga bermanfaat. Salam inspirasi.